Bacaan dari kitab Yeremia. Air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya, sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muahkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, namun tiada lagi sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah kiranya Engkau menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara para dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan yang lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati terbunuh. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa ini, secara khusus masa pandemi COVID ini, ada banyak orang yang memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan kebun. Sebelumnya, Bapak kita, Pastor Pius, sudah bergerak dengan kebun wai sebagai pelopor pertanian. Kemudian juga ada muncul kebun-kebun yang lain. Yang terakhir, kemarin baru saja dibuka atau diresmikan kebun tangguh Laudato Si di Paso sebagai kebun percontohan. Kebun dan juga semua orang yang terlibat di dalamnya dan bagaimana cara bercocok tanam merupakan bagian dari kehidupan umat manusia sebagai bagian dari bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Yesus juga mengajar dan dengan perumpamaan lewat cerita-cerita sederhana yang kemudian dekat dengan kehidupan umat sebangsanya. Dan ia hari ini menjelaskan makna di balik perumpamaan yang disampaikan olehnya. Ini sangat mudah untuk dipahami dan maksud di baliknya juga begitu jelas. Kita sudah menangkap maknanya ketika mendengarkan Injil secara langsung. Lalang dan gandum yang tumbuh bersama menunjukkan kepada kita semua bahwa selalu ada pikiran jahat di dalam hati yang murni, dan selalu ada niat-niat jahat di balik pikiran-pikiran yang baik di dalam kehidupan kita. Ini bisa menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ada orang yang baik dan juga ada orang yang senantiasa hidup dengan jahat. Tetapi bisa juga dua pikiran yang sama ini tumbuh dan hidup di dalam pribadi kita masing-masing. Kadang memang sulit untuk kita membedakannya, mana yang gandum, mana yang ilalang. Tetapi
itu semua kemudian akan menjadi semakin jelas ketika menjelang panen. Itu berarti bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, benih-benih kejahatan sebenarnya tumbuh dengan begitu halus di dalam kehidupan kita, dan kita seringkali tidak menyadarinya. Dan juga kita membiarkan benih-benih kejahatan itu tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu kemudian menjadi jelas ketika sudah mewujud nyata dalam tindakan-tindakan. Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk senantiasa berbuat baik dan bertobat. Dan inilah yang menjadi kesempatan baik bagi kita, supaya pada waktunya nanti ketika masa menuai tiba, kita tidak dikelompokkan sebagai lalang. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mau hidup sebagai orang yang benar, karena upah dan jaminan keselamatan bagi orang benar adalah bertahan dan juga bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Rahmat Allah menolong kita semua sehingga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar dapat bertahan sampai waktu menuai.